pagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Romo Yohanes Kade Ariana. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 17 Agustus 2022. Romo, selamat pagi Romo. Selamat pagi Feli. Wah, ini outfit kita udah merah putih Merah ya Romo putih, ya. 17 Agustus. 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali. Nah Romo, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama-sama tentang satu orang kudus, yaitu Santo Hyasinthus ya Romo ya. Oke, mungkin untuk membuka sesi pada hari ini boleh diceritakan sedikit Romo, sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke orang kudus pada hari ini, mungkin boleh diceritakan Romo kesibukannya apa sih, lalu juga saat ini Romo sedang sibuk pelayanan di mana? Ya. Baik, saya adalah salah satu Imam Diosesan Kesupan Denpasar. Ya. Saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Uskup sebagai Wakil Direktur Yayasan Insan Mandiri Denpasar yang mengelola sekolah-sekolah Katolik ya, di seluruh Keuskupan dari Bali, Lombok sampai dengan Sumbawa. Ya. Selain itu, saya juga membantu di beberapa paroki di Denpasar, khususnya di Katedral, dan juga mendampingi beberapa kelompok kategorial. Ya. Kesibukan utama saya adalah ya di bidang pendidikan. Ya. Saya juga mengembangkan pewartaan saya dalam dunia digital ya, di medsos ya. Saya juga punya channel YouTube Romo Kade Ariana channel. Ya, di sana juga saya mewartakan renungan mingguan untuk keluarga setiap hari Minggu. Luar biasa. Demikian. Mungkin bisa di-subscribe juga sekalian ya Romo ya. Ya, semoga. Oke Romo. Oke, mungkin untuk saat ini kita akan langsung masuk ke dalam cerita dari Santo Hyasinthus ya Romo. Ya. Nama ini masih cukup asing untuk bagi Feli. Mungkin Romo bisa menjelaskan siapa sih Santo Hyasinthus ini, mulai dari background keluarganya mungkin Romo. Iya. Santo Hyasinthus itu namanya itu berasal dari nama bunga. Ya. Nama bunga ya Romo. Nama bunga. Ya. Okay. Dalam mitologi Yunani, Dewa Apollo itu pernah salah membunuh dalam suatu kejadian. Ya. Dan akhirnya terbunuh seorang pemuda. Namanya Hyakinthos. Ya. Dan karena orang yang benar ya, jadi dari kuburannya kemudian keluar bunga. Berarti nama bunga menjadi bunga diambil. Ya. Bunga Hyakinthos. Ya. Hyasinthus merupakan seorang putra dari bangsawan di Krakau, Polandia. Ya. Jadi dari keluarga Odroas. Ia lahir tahun 1185. 1185. Lama sekali ya Romo ya. Lumayan lama sekali. Sebagai anak bangsawan, ia mengenyam pendidikan yang keren. Jadi di awal studi dia di Krakau, kemudian ke Praha di Cekoslowakia, dan kemudian studi terakhir di Bologna. Sehingga ia mendapatkan gelar yang luar biasa, doktor di dua bidang. Yaitu dalam hukum biasa, canon law, dan juga hukum divina, hukum ilahi. Pendidikannya berarti tinggi banget ya Romo ya? Luar biasa. Luar biasa. Itu kan tadi sekilas tentang kehidupan dari backgroundnya dari keluarganya. Hyasinthus ini. Ternyata memang beliau merupakan seorang bangsawan dibuktikan dengan pendidikan yang memang cukup tinggi ya. Nah, gimana sih ceritanya Romo, seorang bangsawan ini kok berbelok menjadi pelayanan dan akhirnya bisa sampai menjadi santo ya Romo? Mungkin Pak ceritakan sedikit panggilan awal hidupnya itu seperti apa? Iya. Hyasinthus ini adalah seorang pemuda yang saleh. Selain memiliki kecakapan dalam ilmu pengetahuan, dia juga rupa-rupanya sangat mencintai kitab suci. Dan pada waktu itu ada seorang yang sangat terkenal, yaitu
Santo Dominikus yang mendirikan Ordo Pengkhotbah. Iya, familiar Iya. Santo Dominikus. Iya. Sehingga ia tertarik. Gitu. Dan suatu ketika uskupnya, Uskup Krakau, itu mau mengadakan perjalanan ke Italia, mau bertemu dengan Santo Dominikus. Dan kebetulan Hyacinthus ini dan adiknya itu dibawa serta ke sana. Berarti pergi bersama-sama ya Roma ya. Ya. Oke. Nah, di sanalah dia semakin mengenal Santo Dominikus. Bahkan dia juga menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Santo Dominikus. Gitu. Nah, tujuan sebenarnya bertemu dengan Dominikus adalah agar Santo Dominikus ini mengirim biarawan-biarawan untuk menjadi misionaris di Polandia, di Eropa Utara. Eropa Utara ya berarti. Oke. Tapi waktu itu Santo Dominikus mengatakan karena biarawannya itu masih sedikit. Ya. Maka dari itu Hyacinthus dan adiknya itu dipanggil untuk menjadi anggota dari biaranya. Maka dari sanalah awal dari panggilan dari Hyacinthus. Ya. Dia kemudian menjadi anggota Ordo Pengkhotbah. Ya. Oke. Ketika Santo Dominikus yang mendapatkan tanah untuk mendirikan suatu pendidikan teologi yang sekarang terkenal menjadi Universitas Santo Thomas di Bologna. Di Bologna, oke. Dan Hyacinthus dan adiknya ini itu dipercaya untuk di sana dan mereka merupakan alumnus pertama Universitas Santo Thomas ini. Atau sekarang namanya Universitas Angelikum di Roma. Oke. Oh, berarti memang mereka itu sekolah lagi, bukan menjadi salah satu yang pengajar ya Roma. Berarti memang mereka salah satu murid di situ ya. Iya. Oke. Selanjutnya dia kembali ke Polandia dan ditabiskan itu tahun 1220 dalam usia 35 tahun. Cukup. Kemudian untuk pertama kalinya dia ditugaskan di Katedral Krakau, Polandia. Oke. Berarti itu memang benar-benar tugas perdananya seorang Santo Hyacinthus pada saat itu ya Romo. Luar biasa. Nah, ketika beliau sudah ditabiskan menjadi imam, mungkin Romo boleh ceritakan sedikit apa sih karya-karya pewartaan atau mungkin juga mujizat-mujizat yang telah beliau perbuat seperti itu. Waktu itu biara Pengkhotbah atau Ordo Dominikan itu belum berkembang di Eropa Utara. Iya, masih sedikit ya. Masih sedikit. Betul. Maka dari itu dia ditugaskan oleh Santo Dominikus untuk memulai biara-biara di Polandia, kemudian di Jerman, di Denmark, kemudian di Rusia, sampai dengan Laut Hitam. Oke. Karena kecerdasannya, kemudian hidupnya yang sederhana, hidupnya yang saleh, jadi seimbang ya. Iya, seimbang sekali. Sehingga banyak pemuda yang tertarik dan bergabung dalam biara. Dan mulai pada saat itulah, itu banyak biara yang tumbuh bermunculan. Dan dari sana, karena kebijaksanaannya dan kesalehannya, Hyacinthus itu mengangkat pemimpin-pemimpin biara. Lama-kelamaan, Ordo Pengkhotbah atau Dominikan itu berkembang sangat signifikan di Eropa Utara. Hanya di Eropa Utara saja atau mungkin sudah menyebar ke bagian Eropa yang lain, Romo? Yang diakui untuk Santo Hyacinthus ini di Eropa Utara. Masih di Eropa Memang konon dia sampai ke ada lebih luas daripada itu, bahkan sampai Turki. Tetapi kebenarannya tuh masih belum bisa dibuktikan. Tapi secara umum di Eropa Utara. Gitu. Dan termasuk daerah konflik sekarang ini ya. Jadi Ukraina, Rusia. Biara-biaranya di sana. Wah, luar biasa. Iya. Oke, itu mungkin itu merupakan karya-karyanya. Nah, pewartaannya. Ya, tentu sebagai orang yang dipanggil, apalagi dipilih oleh Tuhan. Apalagi boleh katakan dia ditabiskan di hadapan
Santo Dominikus yang terkenal. Betul, betul. Jadi Santo Hyasinthus ini itu juga dalam kehidupannya itu mendapatkan banyak mujizat. Banyak mujizat. Seperti apa Romo contohnya? Yang terkenal itu ketika tentara Mongol itu ke Polandia, ya, ke Eropa Utara, dia menyelamatkan Sibori ya di sebuah kapel, dan ketika hendak menyelamatkan Sibori itu ternyata muncul suara dari patung Bunda Maria yang di sebelahnya, di sebelah tabernakal itu. Berarti mendapatkan penglihatan seperti itu ya Romo ya? Oke. Mendengar suara, patung itu sepertinya kok berbicara. Tolong aku juga diselamatkan. Demikian kata patung Bunda Maria itu. Dan Hyasinthus itu mengambil Sibori berisi tubuh Kristus yang dikonsekrir, ya. Kemudian juga memindahkan patung Bunda Maria yang beratnya 3 kali lipat badannya. Kuat diangkat. Nah itulah. Wah, luar biasa. Ya. Jadi dia bisa menyelamatkan Sibori dan juga patung yang beratnya 3 kali lipat badannya. Wah. Itu. Sehingga sering dilukiskan Santo Hyasinthus ini sebagai seorang santo yang memegang monstran atau Sibori, dan di sebelahnya memeluk patung Bunda Maria. Dan mujizat yang luar biasa juga bahwa dikatakan bahwa Santo Hyasinthus ini dalam hidupnya tuh tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, wah. Sekaligus juga meskipun sudah umur, sudah tua, tidak pernah sakit. Wah, tidak pernah sakit. Kalau misalnya seperti itu, wafat seperti apa Romo? Nah itulah namanya mujizat itu ya. Sakit. Karena dekat dengan Tuhan, karena pelayanannya yang total. Orang pada umumnya itu kan sakit. Tapi dia dikatakan itu tidak pernah sakit. Ya, bisa jadi inilah karena boleh katakan perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan memakai dia untuk menjadi alatnya, untuk mendirikan biara-biara, dan juga semua orang mendapatkan pengajaran-pengajarannya, khotbahnya yang meneguhkan umat. Demikian. Luar biasa ya. Sampai memang tidak pernah sakit itu terdengar sangat tidak mungkin ya. Tapi bagi kita manusia. Bagi kita manusia itu mungkin ya pernah ya, tapi mungkin jarang sekali. Nah betul, ini yang luar biasa. Luar biasa. Nah kalau begitu berarti memang kisah wafat dari Santo Hyasinthus ini tidak diceritakan kan Romo atau seperti apa? Nah, yang menarik ya, namanya manusia ya, pasti mati ya, wafat betul, ya. Betul. Dan beliau ini Santo Hyasinthus ini wafat itu tanggal 15 Agustus 1257. 15 Agustus itu hari apa? 15 Agustus Maria diangkat ke surga. Ini biasanya kalau orang-orang suci itu ya luar biasa ya, waktunya tuh luar biasa. Timingnya pas banget ya, hari baik, itu. hari peringatan. Luar biasa ya Romo. Jadi kemudian dia dikanonisasi juga adiknya menjadi beato. Jadi dari keluarga Odowas di Polandia ini jadi 2 orang, menjadi orang kudus ya. Wah, luar biasa. Satu Santo Hyasinthus, satu adiknya. Beato Odowas kalau nggak salah namanya. Luar biasa. Dan ketika merenungkan Santo Hyasinthus ini, saya teringat pengalaman tahun 2017. Saya ziarah ke Rahiman, termasuk juga ke Katedral Krakau. Tempat di mana Santo Hyasinthus ini memulai karirnya sebagai imam untuk pertama kalinya. Itu seperti apa Romo tempatnya? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Gereja-gereja atau basilika di Eropa Timur termasuk Polandia itu ya keren. Keren banget, ya. betul. Ya, sehingga dengan perang ini sayang sekali ya, beberapa gereja juga seperti di Ukraina, di Kiev itu sayang sekali juga hancur. Hancur berarti salah satunya tempat yang Romo waktu peninggalnya Hyasinthus. Saya tidak ke Ukraina, tetapi di Polandia. Saya ke Krakau, Katedral Krakau. Indah sekali. Luar biasa, Romo. Berarti itu menjadi salah satu tempat tujuan ziarah ya, Romo ya? Sampai sekarang ya. Memang di Polandia ini kekatolikan itu lagi naik daun, lagi booming ya, seperti itu. Luar biasa Romo. Nah mungkin kalau misalnya Romo bisa memberitahu teman-teman di rumah apa sih sebagai Katolik hal apa saja yang bisa kita teladani dari Santo Hyasinthus ini? Untuk orang muda khususnya ya. Betul.
zaman sekarang ini kan banyak orang ingin terkenal ya, Iya, viral betul, ya, viral. tapi menjadi pansos ya. Mm-mm. Orang jatuh dalam kesombongan diri. Tetapi Santo Hyasintus ya, meskipun orangnya cerdas ya, pengajar ulung, pengkhotbah yang luar biasa, tetapi tetap sederhana. Tetap sederhana, Iya. betul. Tetap rendah hati. Jadi keseimbangan hidupnya itu yang luar biasa ya. Menjadi pribadi yang integral. Ini role model bagi orang muda di zaman medsos sekarang, di mana orang suka viral. Betul. Yang penting terkenal aja Iya. gitu ya Romo ya. Kemudian bagi umat beriman, kita diajak untuk mencintai sabda Tuhan. Ya. Sekalipun dia memiliki banyak pengetahuan umum tentang dunia, tetapi Santo Hyasintus ini lebih tertarik, lebih mencintai sabda Tuhan. Sehingga kemudian ia masuk biara pengkhotbah, ditabiskan jadi imam, dan terus menyebarkan sabda Allah, menjadi misionaris Dominikan ke seluruh dunia, khususnya di Eropa Utara. Sehingga dia dikatakan sebagai apa? Rasul Eropa Utara. Rasul itu Eropa gelarnya. Utara. Wah, Rasul Eropa Utara. luar biasa. Karena memang beliau banyak sekali mengajar di Iya. situ, banyak sekali menyebarkan sabda Tuhan juga di situ ya Romo Iya. ya. Maka dari itu. Tentu sebagai seorang misionaris ya, dia memiliki banyak tantangan-tantangan juga ya. Pasti. Tetapi karena imannya, kedekatannya dalam ekaristi dan juga devosi khususnya kepada Bunda Maria, ya, terutama mujizat yang dialami, dia menjadi pribadi yang sangat bersemangat. Ya. Iya. Nah, apalagi hari ini 17 Agustus, ya, Iya. hari pas kemerdekaan. banget. Ya. Betul. Jadi kita khususnya sebagai orang muda, sebagai umat Katolik, kita baik meniru semangat ya, proaktif ya, Betul. antusias dari Santo Hyasintus. Ya. Hidup sekarang ini memang tidak mudah. Ya. Betul sekali. Semakin hari kita menyadari banyak masalah hidup menjadi sulit ya, Iya. tetapi harus tetap semangat seperti Betul. Hyasintus ya. Iya. Nanti Tuhan yang akan bantu, Tuhan yang hadir seperti yang dialami oleh Santo Hyasintus. Betul sekali, asalkan kita percaya pasti selalu ada jalan ya Romo. Amin. Ya. Betul sekali. Nah Romo, dari sekian banyak kisah-kisah orang kudus, pasti mereka itu ada satu hal yang pasti mereka ajarkan yang selama ini Feli tahu ya, yaitu tentang kesederhanaan. Sederhanaan, Iya, itu betul sekali. ya. Dan di sini Santo Hyasintus mengajarkan, sekali lagi mengajarkan kita tentang kesederhanaan, bahwa meskipun beliau merupakan anak bangsawan, ya. Beliau sebetulnya bisa cerdas, sangat terkenal, namun beliau juga tetap rendah hati, tetap mencintai pelayanan juga, dan itu merupakan salah satu hal baik yang tentunya bisa ditiru, diteladani oleh teman-teman. Betul sekali, betul sekali Romo. Wah, terima kasih banyak Romo atas cerita dari Santo Hyasintus pada hari ini. Nah, sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa penutup. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami Santo Hyasintus yang menjadi teladan bagi kami di tengah kepopuleran untuk senantiasa menjadi pribadi yang sederhana di tengah glamornya dunia, agar kami tetap mencari kesahajaan, kesalehan. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami dapat juga meneladani Santo Hyasintus untuk mencintai firman-Mu dan menjadi rasul-rasul masa kini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santo Hyasintus, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Romo, terima kasih banyak telah datang pada segmen Oke Hari ini. Hari ini khusus edisi kemerdekaan ya 17 Republik Agustus. 17 Agustus. Baik, itulah tadi kisah dari Santo Hyasintus. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di acara
Oke, hari ini orang kudus hari ini. Berikutnya. Oke, hari